Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran hari ini, saya Ambar Arifia Azahra dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai collaborative learning dan self-directed learning. Collaborative learning adalah metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman untuk membantu dalam memahami sebuah topik. Dengan kemajuan zaman, komunikasi dan interaksi saat ini bukanlah menjadi masalah besar. Teknologi pembelajaran modern yang berkembang saat ini memudahkan siapa saja untuk melakukan komunikasi dan interaksi. Penyebaran informasi juga lebih baik, tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada kelompok individu walaupun sedang tidak berada di tempat yang sama. Oleh karena itu, saat ini collaborative learning dapat dengan mudah dilakukan karena tidak terbatas pada situasi yang mengharuskan individu harus saling bertatap muka di tempat dan waktu yang sama. Pada hakikatnya, collaborative learning adalah metode belajar di mana terdapat dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain serta memiliki tujuan yang sama. Menurut Smith dan McGregor, mengatakan bahwa collaborative learning adalah metode pembelajaran yang didasari pada beberapa asumsi, yaitu yang pertama, seseorang dikatakan belajar apabila dirinya terlibat aktif dalam mempelajari suatu materi. Yang kedua, dalam belajar sangat bergantung pada konteks. Yang ketiga, pada dasarnya, setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti gaya belajar yang berbeda, pengalaman yang berbeda, sifat yang berbeda, dan pemikiran yang berbeda. Lalu yang terakhir, belajar merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat sosial, di mana dalam prosesnya dibutuhkan interaksi dan komunikasi untuk membentuk pemahaman dan makna yang dapat diterima oleh semua. Dari keempat asumsi collaborative learning yang tadi disebutkan, menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode pembelajaran tersebut, peserta didik perlu menyatukan atau menggabungkan pemahaman yang telah dimilikinya dengan sesuatu hal yang baru yang ditemuinya untuk membentuk suatu makna yang terkait dengan materi. Selanjutnya, peserta didik dihadapkan pada suatu masalah yang harus diselesaikan dengan konteks yang sudah diketahui oleh peserta didik. Dalam pemecahan masalah tersebut, peserta didik sebaiknya ikut terlibat secara langsung dan aktif. Dengan menerapkan collaborative learning yang menekankan pada interaksi dan komunikasi dengan individu dalam kelompok, mengajarkan pada peserta didik untuk menerima perbedaan yang ada karena perbedaan-perbedaan inilah yang terkadang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pencapaian pembelajaran dan menjadikan pengalaman baru bagi setiap peserta didik. Selanjutnya, terdapat beberapa ciri dari collaborative learning yang dikemukakan oleh Nelson. Yang pertama, pada proses pembelajaran, peserta didik diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses pertukaran ide-ide dan informasi mengenai suatu topik. Yang kedua, proses pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelidiki lebih jauh tentang suatu hal atau topik dan mengimplementasikan berbagai cara atau solusi untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian lingkungan tempat belajar yang dapat mendukung proses belajar secara berkelompok. Yang keempat, proses pembelajaran dapat disebut sebagai collaborative learning apabila dapat memberikan waktu atau kesempatan yang cukup, memberikan ruang dan juga sumber-sumber agar pembelajaran secara berkelompok dapat terlaksana. Lalu ciri yang terakhir, kegiatan pembelajarannya banyak mengimplementasikan kegiatan seperti pemecahan masalah dan penyelesaian suatu proyek. Ciri-ciri yang dikemukakan oleh Nelson menjelaskan bahwa collaborative learning ini mendukung terciptanya pembelajaran berbasis student-centered learning, di mana metode ini dapat membangun keaktifan mahasiswa di dalam kelas karena pembelajaran berfokus pada peran peserta didik bukan pada pengajar. Metode ini tidak hanya membantu peserta didik untuk aktif mencari tahu lebih dalam tentang suatu topik, namun juga memberikan kesempatan pada mereka untuk menciptakan sendiri
suasana dan lingkungan yang dapat mendukung terjadinya kerjasama dan diskusi dalam kelompok, sehingga akan membantu masing-masing dari peserta didik untuk membangun sebuah makna lebih dalam. Selain itu, peserta didik juga dapat mengembangkan dirinya lebih baik dengan membantu mereka untuk berpikir kritis mengenai suatu permasalahan. Dengan diimplementasikannya collaborative learning, akan melatih peserta didik untuk saling menghargai satu sama lain dan juga di antara peserta didik dengan pengajar, serta melatih menghargai setiap kontribusi yang diberikan oleh masing-masing individu. Selanjutnya, ada 5 langkah untuk mengimplementasikan collaborative learning di dalam kelas menurut Barclay. Yang pertama ada orientasi siswa. Orientasi siswa memberi kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda dari apa yang diekspektasikan. Pada langkah ini, mahasiswa diberikan waktu yang cukup untuk lebih saling mengenal dengan mahasiswa lain, membangun kepercayaan, memahami, dan menerima perbedaan yang ada, membangun komunikasi dan solidaritas, serta membentuk aturan-aturan yang akan berlaku agar collaborative learning dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, pembentukan kelompok. Dalam metode ini, pembentukan kelompok dilakukan melalui beragam cara. Artinya, kelompok dibentuk secara acak dan mengalami perubahan demi tercapainya tujuan dari metode ini, yaitu setiap mahasiswa atau peserta didik melakukan interaksi sosial, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, pengaturan tugas belajar. Pengaturan tugas ini sangat penting demi tercapainya tujuan metode ini. Peran dari pengajar di sini adalah bagaimana merancang tugas yang sesuai untuk melibatkan semua anggota kelompok secara aktif. Tugas harus dirancang berdasarkan tujuan program pembelajaran, kemampuan peserta didik, kebergantungan antar anggota, dan yang dapat membangun rasa tanggung jawab. Yang keempat, memfasilitasi kolaborasi siswa. Dalam memfasilitasi kolaborasi siswa, pengajar harus memperhatikan dan berinteraksi dengan setiap kelompok. Pengajar perlu mengarahkan setiap kelompok, bukannya memberi perintah. Pada langkah ini, pengajar dapat memperkenalkan tugas yang harus setiap kelompok selesaikan, seperti menginformasikan prosedur, tujuan, menetapkan batas waktu, dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau peserta didik yang ingin bertanya. Pada bagian penutup, pengajar juga bisa memberikan koreksi apabila ada hal yang kurang tepat, memberikan tambahan, sintesis, dan implikasi. Memberikan nilai dan mengevaluasi. Peserta didik dapat melakukan evaluasi hasil pekerjaan dirinya sendiri dan juga hasil pekerjaan orang lain. Peran dari pengajar dalam hal evaluasi adalah dapat memberikan nilai secara individu dan juga secara kelompok pada proyek kerja. Karena dalam metode collaborative learning, pembelajaran dilakukan secara bersama dan bukan kompetitif. Maka dalam menilai dan mengevaluasi, pengajar harus berhati-hati. Setiap anggota juga memiliki kemampuan dan juga cara menunjukkan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengajar perlu membuat daftar nilai yang dapat mencakup seluruh tujuan dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa pendekatan untuk mengimplementasikan metode collaborative learning di dalam kelas menurut Gillis. Yang pertama, proyek tim. Proyek tim ini dapat membangun interaksi sosial, komunitas, pemikiran dan pendapat yang menantang, hubungan antara anggota kelompok, dan kerja tim virtual. Yang kedua, kerja kelompok kecil. Yang ketiga, peer review, di mana setiap siswa menilai teman sekelompoknya dalam beberapa aspek yang sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Yang keempat, tim debat, merupakan pembelajaran eksplorasi yang membuat peserta didik memiliki pemikiran kritis, argumentasi, dan keterampilan presentasi. Yang kelima, diskusi, yang dapat mendorong terjadinya pembelajaran aktif, interaktif, dan pemikiran yang kritis terhadap beberapa alternatif pemecahan masalah. Materi selanjutnya yaitu self-directed learning. Self-directed learning atau belajar secara mandiri adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan prestasi melalui inisiatif sendiri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bergantung pada kemampuan individu dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan otonomi yang dimiliki.
meskipun nantinya membutuhkan bantuan atau nasihat dari guru. Self-directed learning atau kemandirian dalam belajar ini perlu diberikan kepada peserta didik supaya mereka mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya serta dapat mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan sendiri. Ciri utama suatu proses pembelajaran mandiri ialah adanya kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk ikut menentukan tujuan, sumber, dan evaluasi belajarnya. Tugas guru dalam proses belajar ini ialah menjadi fasilitator, yaitu menjadi orang yang siap memberikan bantuan kepada peserta didik jika diperlukan. Bentuknya berupa bantuan dalam menentukan tujuan belajar, memilih bahan ajar dan media belajar, serta memecahkan kesulitan yang tidak dapat dipecahkan peserta didik sendiri. Selanjutnya ada 5 aspek self-directed learning menurut Gibbons. Yang pertama, siswa mengontrol banyaknya pengalaman belajar yang terjadi. Siswa memulai membentuk pendapat dan ide mereka, membuat keputusan mereka sendiri, memilih aktivitas mereka sendiri, mengambil tanggung jawab untuk diri mereka sendiri, bahkan dalam memasuki dunia kerja. Mengisi siswa dengan tugas untuk mengembangkan pembelajaran mereka, mengembangkan mereka secara individual, dan membantu mereka untuk berlatih menjadi peran yang lebih dewasa. Yang kedua, perkembangan keahlian. Self-directed learning menekankan pada perkembangan keahlian dan proses menuju aktivitas produktif. Siswa belajar untuk mencapai hasil program, berpikir secara mandiri, dan merencanakan serta melaksanakan aktivitas mereka secara sendiri. Siswa mempersiapkan lalu berunding dengan guru mereka. Maksudnya, untuk menyediakan kerangka yang memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi minat mereka dan membekali mereka untuk sukses. Yang ketiga, mengubah diri pada kinerja atau performa yang paling baik. Self-directed learning dapat gagal tanpa tantangan yang diberikan kepada siswa. Pertama, guru memberikan tantangan kepada siswa, lalu guru menantang siswa untuk menantang diri mereka sendiri. Tantangan ini memerlukan pencapaian sebuah level performasi yang baru dalam sebuah tempat yang familiar atau mencoba pada sebuah tempat yang diminati. Menantang diri sendiri berarti mengambil resiko untuk keluar dari sesuatu yang mudah dan familiar. Yang keempat, manajemen diri siswa. Siswa belajar untuk mengekspresikan kontrol dirinya dengan mencari dan membuat komitmen, minat, dan aspirasi diri. Dalam menghadapi hambatan, siswa belajar untuk menghadapi kesulitan mereka, menemukan alternatif, dan memecahkan masalah mereka dalam rangka untuk menjaga produktivitas yang efektif. Yang terakhir, motivasi diri dan penilaian diri. Dengan mengatur tujuan penting untuk diri mereka, menyusun feedback untuk pekerjaan mereka, dan mencapai kesuksesan, mereka belajar untuk menginspirasikan usaha mereka sendiri. Persamaannya, siswa belajar untuk mengevaluasi kemajuan diri mereka sendiri, mereka menilai kualitas dari pekerjaan mereka, dan proses yang didesain untuk melakukannya. Selanjutnya ada tingkatan self-directed learning. Menurut Holstein, self-directed learning dapat dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan karakteristik yang mengacu pada intensitasnya, yaitu yang pertama, tingkat rendah. Pada tingkat rendah, siswa masih banyak bergantung kepada guru dan teman dalam melakukan tindakan dalam belajarnya. Siswa tidak paham maksud eksplisit dari sebuah instruksi. Siswa yang berada pada tahap rendah ini kurang terampil dalam menambah referensi-referensi ilmu yang relevan, kurang motivasi, dan kepercayaan diri untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu ada tingkat sedang. Pada tahapan sedang, siswa sudah dapat menyadari bahwa siswa adalah bagian dari sebuah proses belajar. Siswa siap dalam mengembangkan konsep-konsep dalam belajar, tetapi pengembangan ini harus dilakukan secara lebih mendalam pada suatu konsep, harus lebih percaya diri, dan lebih peka terhadap petunjuk. Lalu tingkat tinggi. Pada tingkat tinggi ini, siswa mampu melakukan kemandirian dalam belajarnya dengan menetapkan tujuan belajar tanpa bantuan dari pihak manapun. Siswa akan memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk dipakai dalam mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Berikut adalah tahapan untuk menerapkan self-directed learning. Yang pertama, ada planning.
Yang termasuk dalam tahapan ini antara lain menganalisis kebutuhan peserta didik, institusi dan persoalan kurikulum, melakukan analisis terhadap skill atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, merancang tujuan pembelajaran yang kontinum, memilih sumber daya yang tepat untuk pembelajaran, serta membuat rencana mengenai aktivitas pembelajaran harian. Yang kedua, implementing. Pendidik mempromosikan kemampuan yang dimiliki peserta didik, menerapkan pembelajaran sesuai dengan hasil adopsi rencana dan setting penyesuaian yang telah dilakukan, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih metode yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, monitoring. Pada tahap ini, pendidik melakukan mind test monitoring atau melakukan pengawasan terhadap pengerjaan tugas yang diberikan, study balance monitoring, atau melakukan pengawasan peserta didik selama mengerjakan aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan tugas utama pembelajaran, serta awareness monitoring atau mengawasi kesadaran dan kepekaan peserta didik selama pembelajaran. Yang terakhir, evaluating. Pendidik membandingkan hasil peserta didik, menyesuaikan dan melakukan penilaian peserta didik dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya, serta meminta pernyataan kepada peserta didik dengan mengajukan pertanyaan mengenai proses penyelesaian tugas. Lantas, apa saja kekurangan dan kelebihan dari self-directed learning? Kelebihannya, yang pertama, siswa bebas untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri, sesuai dengan kecepatan belajar mereka, dan sesuai dengan arah minat dan bakat mereka dalam menggunakan kecerdasan majemuk yang mereka miliki. Yang kedua, menekankan sumber belajar secara lebih luas, baik dari guru maupun sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukasi. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki secara menyeluruh. Yang keempat, pembelajaran mandiri memberikan siswa kesempatan yang luar biasa untuk mempertajam kesadaran mereka akan lingkungan mereka dan memungkinkan siswa untuk membuat pilihan-pilihan positif tentang bagaimana mereka akan memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Yang terakhir, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Di samping itu, cara belajar yang dilakukan sendiri juga lebih menyenangkan. Kekurangannya, yang pertama, siswa yang lambat dalam memahami materi akan semakin tertinggal dan siswa yang pintar akan semakin pintar karena jarang terjadi interaksi satu sama lainnya. Yang kedua, bagi siswa yang malas, maka siswa tersebut akan sulit untuk mengembangkan kemampuannya atau pengetahuannya. Lalu yang terakhir, ada beberapa siswa yang membutuhkan saran dari seseorang untuk memilih materi yang cocok untuknya atau karena siswa yang bersangkutan tidak mengetahui sampai seberapa kemampuan dirinya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.